Kereta cepat Wush antara kecepatan dan keuntungan yang masih jauh di depan. Kecepatan Wush mengejar keuntungan yang masih jauh di depan. Sanggupkah? Ketika Indonesia resmi meluncurkan kereta cepat pertama di Asia Tenggara, Wush Jakarta-Bandung High Speed Railway, banyak yang berdecak kagum. Kecepatan 350 km/jam yang dulu hanya bisa dilihat di film atau di Jepang, kini melintas di tanah sendiri. Tapi di balik derung mesin dan kemegahan stasiun barunya, ada satu pertanyaan yang terus menggantung di udara. Secepat apa keuntungan bisa mengejar investasinya? Dari ambisi menuju realita, Wush bukan sekadar proyek transportasi. Ia adalah simbol ambisi nasional, membuktikan bahwa Indonesia mampu sejajar dengan negara maju dalam infrastruktur modern. Total biaya investasinya semula diperkirakan sekitar $5,1 miliar. Namun kemudian meningkat karena berbagai faktor teknis dan pembengkakan biaya atau cost overrun. Pemerintah akhirnya ikut menanggung sebagian lewat penyertaan modal negara PMN. Meski awalnya proyek ini direncanakan tanpa dana APBN. Namun, di dunia proyek besar, kemegahan visual tidak selalu sejalan dengan perhitungan finansial. Kereta cepat adalah investasi jangka panjang yang butuh penumpang banyak dan pendapatan stabil agar bisa menutup bunga pinjaman dan biaya operasionalnya. Bunga pinjaman dari China Development Bank (CDB) disebut berada di kisaran 2% untuk pinjaman awal, namun naik ke 3-4% untuk pembiayaan tambahan. Angka ini tampak kecil, tapi bila dikalikan dengan nilai proyek yang besar, hasilnya bisa mencapai triliunan rupiah per tahun hanya untuk membayar bunga. Perhitungan kasar. Mampukah menutup bunga? Mari buat simulasi ringan. Jika biaya investasi total mencapai sekitar 110 triliun rupiah, bunga 4% per tahun berarti 4,4 triliun rupiah hanya untuk bunga pinjaman belum termasuk cicilan pokok, biaya operasional, dan pemeliharaan. Dengan kapasitas 600 penumpang per rangkaian, dan perkiraan 68 perjalanan pulang pergi per hari, maka kapasitas maksimal harian sekitar 40.800 penumpang. Dalam setahun, dengan okupansi 100%, total penumpang bisa mencapai sekitar 14,8 juta orang. Harga tiket rata-rata saat ini sekitar rupiah ke 300.000. Artinya, kalau semua kursi terisi penuh sepanjang tahun, pendapatan kotor dari tiket bisa mencapai 4,4 triliun rupiah, hampir sama dengan bunga pinjaman tahunan. Namun, okupansi 100% adalah skenario ideal yang hampir mustahil tercapai. Data operasional bulan-bulan awal menunjukkan tingkat keterisian sekitar 60-70% di hari biasa dan naik di akhir pekan atau libur panjang. Dengan okupansi realistis di angka 70%, pendapatan tiket hanya sekitar 3,1 triliun rupiah per tahun, belum cukup menutup bunga, apalagi menutup biaya operasional, listrik, perawatan lintasan, dan gaji pegawai. Pendapatan non-tiket masih jauh dari harapan. Pihak pengelola berharap ada tambahan pemasukan dari iklan, penyewaan ruang komersial di stasiun, kerjasama retail, dan parkir. Namun, kontribusi pendapatan non-tiket di sistem kereta cepat global biasanya hanya 10-20% dari total pendapatan. Artinya, sekalipun dioptimalkan, tambahan pendapatan non-tiket mungkin hanya berkisar rupiah 400-600 miliar per tahun, belum cukup untuk membuat proyek ini untung. Solusi baru, CAT di setiap stasiun Wush. Disinilah konsep Transit-Oriented Development (TOD) mulai menjadi harapan baru. TOD adalah strategi pengembangan kawasan terpadu di sekitar stasiun, memadukan hunian, perkantoran, pusat belanja, dan area publik yang terintegrasi dengan transportasi massal. Jika dikelola dengan baik, TOD bisa menjadi sumber pendapatan non-tiket yang signifikan dan berkelanjutan. Saat ini, setiap stasiun utama Wush Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru. Bayangkan, apartemen, hotel, pusat kuliner, taman tematik, dan coworking space tumbuh di sekelilingnya. Semua terhubung langsung ke stasiun kereta cepat. Bukan sekadar tempat naik turun penumpang, tapi menjadi destinasi hidup baru yang menghasilkan uang bahkan di luar tiket perjalanan. Model seperti ini sudah terbukti di berbagai negara. Di Jepang,
Operator kereta seperti JRS mendapatkan lebih dari 30% pendapatannya dari properti TAT bukan dari tiket. Di Tiongkok, banyak proyek high-speed rail yang memanfaatkan penjualan lahan dan pengembangan properti untuk menutup biaya operasional dan bunga pinjaman. Jika Indonesia mampu mengikuti jejak ini, maka TAT bisa menjadi kunci keberlanjutan finansial WISH. Pendapatan dari sewa ruang, kerjasama retail, hingga nilai tambah properti di sekitar stasiun bisa memberikan cash flow jangka panjang, menyeimbangkan beban hutang yang besar. Namun tentu, itu semua butuh manajemen profesional, transparansi, dan sinergi lintas sektor. Tanpa tata kelola yang kuat, TAT hanya akan menjadi proyek properti biasa tanpa kontribusi nyata bagi keberlanjutan finansial WISH. Subsidikah solusinya? Pertanyaan berikutnya, apakah pemerintah akan menyubsidi? Secara resmi, proyek WISH disebut sebagai kerjasama BUMN tanpa subsidi tiket langsung. Tapi, ketika negara menambah PMN untuk menutup cost overrun, pada dasarnya publik ikut menanggung sebagian beban. Masalahnya, kereta cepat bukan transportasi rakyat kecil. Dengan harga tiket 3 kali lipat dari Ka-Argo Parahyangan, WISH melayani segmen menengah ke atas, bukan pekerja harian. Artinya, bila negara terus menutup kerugian operasional, subsidi tersebut berpotensi tidak tepat sasaran. Namun di sisi lain, argumentasi ekonominya tak melulu soal untung rugi finansial langsung. Pemerintah beralasan bahwa proyek ini akan memicu efek berganda multiplier effect dari peningkatan investasi properti di sekitar stasiun, tumbuhnya pariwisata, hingga penyerapan tenaga kerja baru. Jika TAT dan multiplier ini terrealisasi dengan baik, kerugian finansial bisa diimbangi oleh keuntungan ekonomi makro. Belajar dari Jepang dan Tiongkok sebagai perbandingan, Jepang memerlukan lebih dari 30 tahun untuk membuat Shinkansen mencapai titik impasse break-even point. Tiongkok, dengan jaringan yang jauh lebih luas, masih mensubsidi sebagian besar jalur cepatnya dan menutupi kerugian dengan keuntungan dari proyek-proyek properti di sekitar stasiun. Dengan skala ekonomi Indonesia yang lebih kecil, tentu tidak mudah meniru model mereka begitu saja. WISH hanya menghubungkan dua kota dalam jarak 142 km terlalu pendek untuk menyaingi efisiensi jalur cepat di negara besar yang melayani jutaan penumpang antar provinsi. Penutup, kecepatan tak selalu berarti keuntungan proyek besar seperti WISH memang tidak bisa diukur hanya dengan untung rugi setahun 2 tahun. Tapi, indikator efisiensi dan keberlanjutan finansial tetap wajib diperhatikan. Jika biaya bunga, perawatan, dan operasional terus lebih besar dari pendapatan, maka kereta cepat bisa menjadi simbol kemajuan yang mahal. Pemerintah dan pengelola perlu mengejar efisiensi, bukan hanya kecepatan. Dan pengembangan TAT di setiap stasiun mungkin menjadi kunci. Cara cerdas agar WISH tak hanya cepat di rel, tapi juga cepat menutup hutang dan mencapai keuntungan. Kecepatan WISH memang mengagumkan, tapi keuntungan finansialnya masih jauh di depan. Dengan manajemen yang solid, pengembangan kawasan terpadu, dan perencanaan bisnis yang matang, mungkin suatu hari nanti, pertanyaan sanggupkah WISH untung akan terjawab dengan yakin, ya, akhirnya bisa. Silakan like, komen, dan subscribe untuk kami buat analisis dan solusi lebih lanjutnya.